Teman-teman, selamat datang di video ini. Jadi saya di sini akan membuat tutorial gimana caranya kita bisa menggunakan aplikasi Figma dan untuk membuat desain termuka atau UI. Nah, di sini kita juga akan membahas berbagai fitur penting yang ada di Figma dan bagaimana caranya kita bisa menjalankan aplikasi itu secara efektif. Nah, sebelum itu, teman-teman kita harus mengetahui dulu aplikasi Figma itu seperti apa. Aplikasi Figma itu adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk desain antarmuka. UX seperti membuat tampilan aplikasi, website, dan prototipe. Figma ini juga sangat populer di kalangan desainer karena berbasis cloud, kolaborasi real-time, mudah digunakan, support prototyping, tersedia plugin dan komponen. Dan Figma ini juga cocok digunakan oleh UX designer, front-end developer, product manager, dan tim desain dan pengembangan aplikasi. Nah, langsung saja teman-teman, biar nggak lama-lama. Nah, teman-teman sebelumnya dulu yang masih belum mempunyai aplikasi Figma bisa di-download terlebih dahulu di berbagai peramban web seperti di Google Chrome atau di Opera Mini. Nah, jadi kita bisa langsung kita cari di Google Chrome. Jadi kita klik Google Chrome, kita ketik Figma. Setelah itu teman-teman kita bisa mengklik di bagian downloads ini. Jika sudah ketemu, kita klik di downloads. Nah, setelah itu teman-teman, jika sudah, teman-teman bisa scroll-nya ke bawah. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menemukan ada desktop app, mobile app, dan phone accelerators. Nah, jadi karena kita menggunakan laptop, jadi kita bisa ke desktop app. Jadi karena saya di sini menggunakan laptop yang Windows, nah jadi bagi teman-teman yang pakai Windows, laptop Windows, jadi di sini teman-teman bisa mendownload di sini, mendownload di bagian sini. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki laptop yang macOS seperti Apple, nah jadi teman-teman bisa mendownload di bagian atas ini. Nah, ini juga seperti di handphone juga teman-teman. Tapi saran saya teman-teman ya, kalau misalkan kita mau mendesain sebuah tampilan itu lebih bagusnya kita mendesain dari laptop itu biar lebih efektif gitu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Karena di sini saya sudah mempunyai aplikasinya, aplikasi Figma. Nah, jadi kita langsung membuka aplikasinya langsung teman-teman. Figma. Oke. Sebelum itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman pas awal membuka aplikasi Figma, nah tiba-tiba teman-teman bisa menemukan seperti begini di awalnya. Nah, jadi teman-teman untuk mendesain sebuah awalnya, jadi teman-teman bisa mengklik bagian New Design File, teman-teman. Di situ teman-teman bisa mengkliknya untuk awal-awalnya gitu, teman. Oke, setelah itu ini adalah sebuah contoh desain sebuah tampilan yang contoh kemarin yang saya bikin kemarin teman-teman. Nah, jadi saya akan juga akan menjelaskan gimana cara membuat membuat tampilan desain seperti begini teman-teman. Nah, jadi di sini kan saya memiliki 3 halaman teman-teman. Ada welcome, daftar, dan login. Nah, jadi kita bisa membuat satu persatu teman-teman. Gimana contoh untuk penggunaan dari sebuah Figma tersebut. Nah, jadi kita langsung bisa contohkan langsung. Kita bisa buat di halaman yang baru, itu teks kedua teman-teman. Teks kedua. Nah, oke teman-teman, setelah itu ini adalah sebuah kanvas. Jadi di kanvas ini kita bisa membuat sebuah frame, di mana frame itu adalah untuk sebuah tampilan yang kita buat dalam bentuk ukuran apapun yang kita inginkan. Contoh, kita klik langkah awal dulu, kita klik paling bawahnya, di situ ada bagian frame di bawahnya ini frame-nya, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan di bagian frame-nya itu, teman-teman. Ada font, tablet, paling bawahnya itu ada desktop, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi jadi karena sebelumnya saya memakai contoh yang Adroit Medium, jadi kita memakai namanya Adroit Medium, teman-teman. Oke, Adroit Medium. Nah, jadi karena saya membuat 3 halaman, teman-teman, jadi kita bisa langsung mengkopinya langsung.
menjadi 3. Jadi kontrol D teman-teman, kontrol D. Oke teman-teman, seperti begini. Selanjutnya di atasnya ini, teman-teman kita bisa mengganti namanya itu menjadi welcome. Welcome. Di halaman kedua itu daftar. Daftar. Yang ketiganya itu login. Oke, di bagian welcome ini, nah jadi kita kalau misalkan kita ingin mau menambahkan sebuah foto, menambahkan foto bis, jadi kita teman-teman kita bisa membuat terlebih dahulu itu rectangle. Rectangle teman-teman kita buat di sini, teman-teman. Ini teman-teman untuk rectangle-nya. Sebelum itu teman-teman kalau misalkan kita bisa mengatur menyesuaikan ukuran dari rectangle itu alangkah lebih bagusnya kita bikin namanya layout grid-nya dulu teman-teman, layout grid. Di bagian welcome-nya kita berikan layout grid-nya dulu teman-teman. Columns-nya biar supaya kita tahu kesejajaran dari rectangle yang kita buat teman-teman. Seperti begini teman-teman. Kita buat 5 columns. Ini 20, kita buat teman-teman 20, oke, seperti begini. Nah, kita atur aja, kita sesuaikan untuk gambar. Oke, teman-teman, seperti begitu. Nah, selanjutnya di sini dulu di bagian belakangnya jangan lupa kita hide-kan dulu, kita sembunyikan dulu, teman-teman. Kita sembunyikan dulu. Sini, teman-teman, kita sembunyikan sini. Oke, setelah itu di bagian sini kita bisa menambahkan sebuah gambar. Caranya itu kita klik bagian sini, gambar di sini, bagian filenya di ada kotak-kotak warna putih ini kita klik, terus di sini kita klik yang bagian sini teman-teman, bagian ini pictures. Lalu kita upload ke komputer. Nah di sini karena saya sudah mendownload picturesnya, kita mendownload gambarnya, jadi kita langsung bisa memberikan gambar tersebut di sini. Kita langsung klik, teman-teman gini, kita langsung klik. Nah lalu biar supaya ini di foto-foto ini biar supaya lebih agak bulat, jadi kita bisa membuat seperti ini teman-teman, biar agak bulat. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa buat biar dia kayak bulat gitu. Nah untuk di bagian welcome-nya sendiri kita bisa buat warna background-nya teman-teman. Nah jadi caranya itu biar lebih cepat kita bisa mengkopinya dari contoh yang saya buat sebelumnya teman-teman. Nah, jadi kita klik bagian welcome-nya. Nah jadi kita bisa lihat di sini, kita klik ininya teman-teman di sini. Bentar teman-teman ya, bentar. Di sini. Nah, oke di sini teman-teman. Jadi kita bisa mengkopinya di sini dan kita kasih di halaman yang kedua. Oke, kita copy. Nah, jangan lupa juga di bagian stopnya ini ada 13%. Nanti kita bisa mengganti yang dari 100% menjadi 13% teman-teman. Jadi kita ke halaman kedua dulu teman-teman. Halaman kedua, kita klik di bagian welcome-nya. Kita cari fill. Terus gradiensnya ini tadi 13 teman-teman. Jadi ini kita copy, Ctrl V. Oke. Lalu untuk gambar warna di bawahnya itu, jadi kita cari di filenya juga. Ini kita copy yang di bawahnya, paling bawah ini kita copy. Terus jangan lupa di bagian kanan itu ada 27%. Nah, jadi jangan lupa diganti itu teman-teman. Menjadi 27%. Oke. Di welcome, di linear. Oke, kita Ctrl V teman-teman. Ini tadi kan 100%, jadi kita bisa ganti jadi 27% teman-teman. Seperti begini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan sebuah teks untuk nama di bagian welcome-nya itu kita seperti begini.
kita ketik Cusco, teman-teman, Cusco. Nah, di sini ukurannya 213, ini 150, teman-teman. Kita kasih ukurannya bagian X-nya 150, teman-teman, sini 50. Oke, kita atur bisa ke tengah. Terus untuk warnanya kita bisa biar lebih cepat kita bisa lihat di bagian halaman yang saya bikin contohnya di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini bagian struknya kita bisa ambil struknya di sini, kita copy aja biar cepat, kita copy. Dan jangan lupa yang 80% ini juga kita akan kasih di halaman kedua ini, teman-teman. Oke, kita copy di sini. Oke, di bagian struk, teman-teman, di bagian struknya di sini kita klik, kita Ctrl V. Di sini 80, teman-teman. Nah, untuk biar agak terang, untuk gambar warnanya ini warna hijau, kita bisa menggunakan namanya back. Untuk warna belakang kita kasih angka 5. Nah, seperti begini, teman-teman. Nah, jadi untuk penggunaan untuk bagian welcome-nya ini seperti begini, teman-teman, untuk langkahnya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pada membuat bagian daftarnya, teman-teman. Daftar yang kedua di halaman kedua. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan sebuah teks pada halaman kedua, yaitu kita berikan daftar, teman-teman. Daftar. Di mana daftar ini kita berikan ukurannya itu adalah 64, teman-teman. 64. Kita kasih 64. Terus ini posisinya ini kita kasih di 273, teman-teman. 273, dan ini itu kita kasih di 36. Seperti ini, teman-teman. Dan kita kasih untuk roboto foundation, dan kita kasih black. Seperti ini, teman-teman. Tapi ini kan karena masih belum kurang rapi ya, jadi kita akan berikan yang jadi rapi itu dengan cara kita kasih layout grid. Nah, jadi caranya itu kita klik daftarnya, terus kita cari layout grid, lalu kita kasih ini, kasih columns ini kita kasih 4 cans, dan ini 20. Nah, ini kita luruskan aja, kita kasih di sini biar agak lurus. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, setelah itu kita berikan rectangle di bawahnya itu, setelahnya rectangle. Rectangle ini kita beri ukuran posisinya itu 652, 652, 652, dan 78. Kita kasih 78 ini, teman-teman. Dan kita bisa kasih lurus pinggir-pinggirnya, teman-teman, sesuai dengan di layout gridnya biar lurus. Nah, untuk posisinya itu kita kasih di angka 273, 25, dan 119. 25 dan 119. Nah, jadi kita bikin untuk rectangle selanjutnya, kita copy aja biar cepat. Kita copy, terus kita Ctrl F. Ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa tambah-tambah 20 aja, teman-teman. Tambah-tambah 20. Tambah-tambah 20, teman-teman, ya. Kita copy lagi. F. Tambah 20.
dan kita copy lagi, kita kasih Ctrl F, satu lagi. Begini teman-teman, nanti kita kasih tambah 20 lagi. Nah, kita lihat, kita rapikan apakah sudah sesuai jaraknya di layout create ini. Kalau masih belum, bisa dirapikan. Ini masih belum rapi, jadi kita geser aja, kita rapikan teman-teman, sejajar biar dia bisa sejajar teman-teman. Ini seperti ini. Oke, seperti begini teman-temannya. Lalu setelah itu kita bikin teksnya teman-teman. Teksnya terlebih dahulu kita buat di sini number font, ini number font. Ini ukurannya kita kasih, number font ini kita kasih ukurannya 24 teman-teman, 24. Kita kasih ukurannya 24 teman-teman. Number fontnya 24. Untuk dan ukuran dimensinya itu kita kasih di 327. 327, 327 dan 87, 87 teman-teman. Oke, seperti begini. Dan kita copy lagi. Ini jangan kita kasih black, kita kasih like aja teman-teman. Like, ini robot biasa, kita kasih like ini teman-teman, like. Dan untuk posisinya itu teman-teman, kita kasih langsung aja teksnya lagi teman-teman, teksnya lagi. Ini email teman-teman, kita kasih email. Setelah itu passwordnya. Setelah itu repassword, satu lagi repassword. Oke. Nah, ini kita ubah dulu teman-teman. Di number font ini kita bisa geserkan yang di atas ini. Kita kasih untuk posisi di number font itu dikasih 40, dan Y-nya itu kita kasih di angka 142 teman-teman. 142 teman-teman. Nah, begitu juga emailnya itu kita kasih di angka 40, dan di Y-nya itu kita kasih di ukuran 239 teman-teman. 239, oke. Password juga gini, kita kasih ukuran 40, sama juga 40, dan kita kasih ukurannya dia itu 336. Oke, ini juga 40, biar cepat, biar agak rapi, kita kasih 40, dan ukurannya 435 teman-teman. Nah, begini. Dan untuk di rectangle-nya tadi teman-teman jangan lupa diberikan radiusnya. Kita kasih 10%. Sini juga 10%. Di sini juga 10% teman-teman. 10%. 10%. Oke, setelah itu teman-teman, di bagian rectangle-nya kita kasih fill-nya itu sekitar 8% aja teman-teman.
Filenya itu 8%. Teman kita coba lagi teman-teman, kita setelah ini kita berikan filenya lagi 8%. Ini 8%, 8%, dan di sini 8% juga. Nah, jangan lupa pada setiap di bagian filenya 8% itu jangan lupa kita di bagian filenya ini kita tarik ke ini ke bagian ke bawah seperti begini. Terus seperti juga di bawah. Oke, begini dan begini juga. Oke, dan seperti begini juga teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita bikin untuk bagian bawahnya itu di bagian daftar. Kita buat rectangle. Kita buat rectangle-nya. Rectangle sini. Kita kasih untuk di mesinnya itu di 356/76. 356 78. 78 teman-teman di sini. Dan untuk posisinya itu kita kasih di 172 dan 513 teman-teman. Dan 513 teman-teman. Kita begini teman-teman. Nah, untuk ini di rectangle ini kita juga kasih teksnya. Teksnya itu daftar. Jadi daftar ini kita beri kasih huruf 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 kapital teman-teman. Ini daftar. Daftar. Sorry ya, tadi di sini kita kasih hurufnya ini huruf kecil aja teman-teman. Huruf kecil. Bukan huruf besar. Ini. Nah, di daftar ini kita kasih posisinya 310 posisinya, dan untuk ini itu kita kasih di 536. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum rapi untuk tulisannya, bisa dirapikan lagi. Kita bisa geser lagi di sini. Oke, kita begini teman-teman, biar lurus. Nah, seperti begitu teman-teman. Dan di daftarnya itu kita kasih ukuran daftarnya itu kita kasih 26. Lalu kita boldkan. Oke. Nah, setelah ini pada rectangle-nya itu kita kasih warna. Warnanya itu kita kasih fill 271727. Jadi kita kasih aja di sini, kita ketik 277 277 teman-teman. Oke, begini. Kita berikan gambarnya di sini. Dan sebelumnya juga jangan lupa kita berikan pada backgroundnya itu gambar. Jadi kita klik aja gambar di sini, di filenya kita tekan di sini, terus kita klik yang satu lagi nih. Nah, di sini kita ubah warnanya itu kita kasih 53 DC 4F teman-teman. Oke, dan di bawahnya juga kita ubah juga, kita kasih 93B 93B S90 teman-teman. Oke, seperti begini. Oke, nanti hasilnya juga seperti begini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman kita kasih di bawah daftarnya ini, kita berikan teks lagi. Sudah punya akun. Sudah punya akun, kita ketik sudah punya akun. Oke,
Lalu satu lagi kita buat, satu lagi itu namanya login. Login. Nah, sudah punya akun ini kita kita berikan untuk, di mens-nya ini yaitu 299.71 dan untuk posisinya kita kasih 172 dan Y-nya itu, 612 teman-teman. 612 teman, seperti gini. Dan untuk loginnya juga kita kasih untuk di mens-nya itu kita kasih 204 dan 57 teman-teman. 7. Dan untuk posisinya itu kita kasih di 436 dan 611 teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk sudah punya akun ini kita kasih di like. Itu kita kasih like. Itu like dan untuk di loginnya ini kita berikan filenya. Filenya itu kita kasih di sini. Untuk filenya 393.9 FF F32. Nah, hasilnya seperti begini teman-teman. Untuk halaman tampilan kedua yang bagian daftar, hasilnya seperti begini. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita bikin juga di halaman ketiganya, yaitu kita buat cepat. Jadi caranya itu kita tinggal copy aja teman-temannya, kita copy daftarnya, terus kita masuk di bagian loginnya, teman-teman di sini, terus kita Ctrl F. Oke, dan ini juga seperti begini teman-teman, number font sama rectangle-nya. Number font, kita copy, masuk kita kasih di bagian loginnya teman-teman, untuk F. Nah, seperti begini. Dan satu lagi kita kasih emailnya juga, kita copy, sama untuk rectangle-nya kita copy juga biar cepat, email. Oke, kita copy terus masuk di bagian loginnya, kita Ctrl V. Oke, kita lihat contohnya yang sebelumnya. Oke, nah di sini kita bisa ganti namanya di sini teman-teman. Jadi ini kita kasih nomor atau email teman-teman, kita ganti aja teman-teman ya. Ini jadi email. Lalu di sini kita ganti sini menjadi kata sandi teman-teman. Kata sandi. Oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa kita copy ini juga di bagian rectangle-nya ini, lalu di bagian daftarnya. Ini kita copy juga. Kita copy terus kita kasih di bagian login bersifat. Begini teman-teman. Nah, untuk di bagian daftarnya ini kita bisa mengatur posisinya. Kita lihat dulu di sini posisinya itu. Di posisinya itu kita kasih di 175 dan 375 teman-teman. Kita masuk untuk posisinya ini di 175 dan 375 teman-teman. 375 seperti ini teman-teman. Untuk namanya tadi itu juga kita kasih 313 398 teman-teman. 313 313 dan 398 teman-teman. 398 teman-teman. 398. Nah, seperti begini teman-teman.
Nah, setelah itu kita jangan lupa memberikan, ini bisa kita salin lagi, kita salin, kita copy, terus kita kasih bagi di sini, enter V. Nah, setelah itu kita kasih di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa, ganti lagi tulisannya di sini menjadi lupa kata sandi. Lupa lupa kata sandi. Nah, di sini juga kita bisa ganti menjadi login. Jadi login, teman-teman. Oke, login. Nah, dan jangan lupa di lupa kata sandi ini kita bisa berikan jaraknya, kita tambahkan 20 aja, teman-teman. Tambah 20 untuk jarak pekatasannya. Oke, seperti begini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman baru ada pada bagian halaman login ini kita berikan juga, file backgroundnya. Jadi kita ketik aja backgroundnya itu seperti yang seperti halaman keduanya itu kita ketik 53D 53D C4F. Oke, di bawahnya juga kita ganti juga, teman-teman, menjadi 93 BE 90. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman di bagian login ini kita bisa memberikan sebuah icon di bawahnya ini, icon logo Google dan Facebook. Caranya itu gimana, teman-teman? Jadi kita bisa, klik di tombol sini yang aku tekan ini di bagian bawah ini, toolbar ini, kita klik di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari namanya icon V, kita klik aja di sini icon V. Nah, lalu kita bisa, set di sini bagian set dan kita mencari namanya save logos. Udah kita cari. Nah, di sini kita menemukan, Facebook, teman-teman. Jadi kita bisa geser ke sini. Kita berikan sini, teman-teman, untuk Facebooknya. Oke, untuk Facebooknya. Jadi kita bisa lihat di sini ukurannya juga, teman-teman. Ukuran logonya itu di mana. Untuk di posisinya kita bisa kasih di 379 616. 3, 17 dan 19, teman-teman. Sini, teman-teman. Sorry. Ini 379, 379. Oke, dan begitu juga dengan Google-nya. Jadi kita bisa mencari Google itu, teman-teman. Di sini juga kita cari Google. Kita cari di Econify. Oke, kita cari Google. Ini kita bisa set di sini. Nah, di sini kita juga bisa berikan, di sini untuk ukurannya itu 326 dan 616. 326 dan 616. Itu bikin, teman-teman. Oke, dan setelah itu di bagian login ini, di bawahnya ini kita salin lagi untuk di ini, sama di bagian login. Kita copy, lalu kita masuk bagian login, kita salin. Nah, ini kita geser, teman-teman, kita kasih di sini, oke.
Di sini teman-teman kita bisa, atur terlebih dahulu untuk menggabungkannya dulu kita bisa buatkan login ini sama ini menjadi grup, menjadi group selection. Boleh lebih cepat teman-teman, group selection seperti begini. Oke, baru ini kita bisa ganti namanya menjadi belum punya akun, teman-teman. Belum punya akun. Kita lihat contoh sebelumnya, baru di bagian kanan itu kita bisa buat daftar. Oke, baru login dengan, baru kita bisa buat lagi satu lagi. Di sini kita copy. Oke, ini login dengan, ini kita bisa ganti namanya menjadi login dengan, login dengan. Nah, di sini nanti kan jadi di sini bisa login dengan melalui dari Google atau dari Facebook. Nah, ini kita bisa buat jaraknya di sini teman-teman. Para teman-teman. Kita bisa merapatkannya dulu. Oke, udah rapat. Lalu kita bisa membuat jadi grup. Grup ini logo ini dan logo Google kita buat grup. Kita buat grup selection. Lalu bisa kita atur, ini bisa kita kasih plus 20 teman-teman. Kayak gini. Dan kita bisa kasih spasi untuk jaraknya sekitar 25 teman-teman. Nah, untuk hasilnya itu seperti begini teman-teman. Sudah selesai untuk halaman ketiganya. Nah, jadi ini yang kita buat ini bisa sesuai dengan hasil contoh yang saya buat sebelumnya teman-teman. Kurang lebih seperti begini teman-teman. Itu hasilnya. Nah, nah, untuk terakhir kalinya juga kita bisa memberikan itu namanya prototype. Di mana prototype ini adalah sebuah alat interaksi yang bisa menghubungkan halaman satu bisa menuju ke halaman kedua. Nah, caranya itu kita bisa klik di bagian welcome-nya, welcome, terus kita bisa klik prototype. Nah, setelah itu kita bisa klik di bagian tambahnya ini, kita centang ini seperti begini teman-teman. Nah, begitu juga di bagian daftarnya, kita tambahkan juga. Nah, oke. Nah, ini akan bisa berjalan. Nah, ini juga bisa kita ganti juga untuk desktop bisa landscape dan bisa menjadi portrait. Nah, jadi kita bisa memulai memutarnya seperti begini teman-teman. Untuk menggunakan prototype. Kurang lebih seperti itu teman-teman hasilnya. Oke.
Oke teman-teman, hasil tutorialnya seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih yang telah menonton video kali ini. Inilah tutorial, penggunaan, aplikasi Figma. Oke, sekian dari saya untuk videonya. Terima kasih teman-teman.